Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau ngajak teman-teman sekalian, saudara-saudara, laki dan perempuan, mari kita menonton video dengan judul Ekspresi Gibran dikritik habis DPRD Solo saat rapat DPRD Solo ya. Lalu di bawahnya ada tulisan Gerindra tak terima. Oke, mari kita coba tweet-tweet dikit mengenai video ini. Kita langsung aja nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Salam Pancasila. Kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2020. Oke, laporan keadaan sehat pertanggungjawaban. walafiat. Rapat paripurna Dewan yang hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pokok acara pada hari ini, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD Kota Surakarta atas laporan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2023. 2023. DPRD Kota Surakarta, kami persilahkan secara bergantian untuk membacakan rekomendasi DPRD dimaksud, mulai dari Bapak Sugeng Rianto dari fraksi PKS, disambung Bapak Prasi PKS Gerindra, dan terakhir Gerindra, Pak Taufikur Rahman fraksi dari Golkar PS. Golkar. Dipersilahkan. Dari PKS ya. Seharusnya banyak kritik ini. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2023 terkait dengan permasalahan prioritas pada 17 titik pembangunan 1 sampai 10. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut. A. Masjid Raya Syekh Zayed halaman 1 sampai 10. Keberadaan masjid ini berada di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021. Oke, di luar perencanaan ya. Kota ada Masjid Sriwedari yang belum selesai. Masjid di Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Syekh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan oleh karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik. Dampak yang tidak diinginkan ini misalnya terjadinya kemacetan. Dampaknya kemacetan. Menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang lagi, supaya ke depan ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan kepala daerah, sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lakukan koordinasi dengan DPRD sejak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masjid ini maupun rencana pembangunan Islam. Gak dapat jatah kali ya. B. Revitalisasi Ngarosepuro dan di log gitu jatah keuangannya kali. Data yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan omset penjualan dari para pelaku UMKM yang naik cukup signifikan. Kenyataannya tidak berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Kedepan harus ada kajian perihal keberadaan koridor Ngarosepuro dan Gatot Subroto terhadap sumbangannya kepada pendapatan setiap kajian. Belum ada data yang mengatur unsur-unsur fulus ini. Pemerintah kota diharapkan yang harus disetorkan kepada pihak yang berwenang dari Kota Surakarta. Apakah begitu? C. Revitalisasi Taman Balai Kambang halaman 1 sampai 10. Revitalisasi ini selesai pada Desember 2023. Akan tetapi hingga saat ini, hingga akhir April 2024, belum diserahkan kepada pemerintah Kota Surakarta.
Akibat belum adanya penyiaran ke pemerintah Revitalisasi. Kota Surakarta, momentum Lebaran April 2024 yang seharusnya berdampak pada peningkatan PAD di Kota Surakarta menjadi hilang. Oleh karenanya perlu dipertegas terkait kepemilikan lahan ini milik siapa, kapan hasil renovasi akan diserahkan ke pemerintah Kota Surakarta, pengelolaannya kala oleh siapa, dana setelah diterimanya Ujung-ujungnya duit maka ini. wali kota segera berkoordinasi dengan DPRD untuk membahas rencana pembangunan Taman Balai Kenapa Kambang. duit tidak dikelola dengan D. merata? Museum of Culture and Technology, halaman 1-11. Kawasan Pedaringan dulu merupakan kawasan aneka usaha, namun pada tahun 2023 ada hibah yang sudah ditentukan peruntukannya, yakni untuk museum. Konsep museum ini tidak sesuai dengan visi misi dari dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Jaringan Kota Surakarta. Oke, kita berikutnya aja, kurang lebih isi kritikan-kritikan untuk mungkin membahas seperti secara detail tentang hibah dari pihak ketiga. Rekomendasikan untuk mereview perda dan MOU dengan pihak ketiga atas pengelolaannya, mengingat dalam waktu 5 sampai dengan 6 tahun ke depan sampai habis dan harus mengimpor dari luar. Biaya impor, dampak dari impor dan sebagainya. Kalau dimungkinkan biaya pengambilan sampah dari hulu ke hilir di dalam kota dibiayai oleh pihak ketiga. I. Revitalisasi Solo Technopark, halaman 1-13. Upaya ini dapat ditinjau ulang, khususnya terhadap muatan atau isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar pihak. Pembangunan STP saat ini tidak konsisten dengan penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Dengan pihak ketiga ini tidak dirasakan dengan baik oleh pihak warga ketiga atau siapa di sih Kota ini pihak Surakarta. ketiga? Pengelolaan dengan sistem BLUD, Pihak ketiga dari partai. termasuk membatalkan kerjasama pada pengembangan perdagangan. Nah, ini tanggapan Gibran Sehingga ini. selain mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih akurat, juga perlu lebih bijak dalam pengelolaan belanja daerah. Pelaksanaan pembangunan telah berpedoman pada pencapaian target indikator kinerja utama atau IKU. Memang terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga hal tersebut akan menjadi catatan ke depan untuk diprioritaskan dalam perencanaan program atau kegiatan dan anggarannya. Upaya penurunan angka pengangguran di Kota Surakarta dilakukan melalui langkah-langkah strategis secara pentahelik, termasuk upaya pengangkatan pegawai non-ASN yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Atas rekomendasi yang diberikan, kami bersama seluruh jajaran kepala perangkat daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah demi perbaikan kinerja pemerintah Kota Surakarta. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder untuk turut serta bersama-sama membangun Kota Surakarta, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, menjaga kondusivitas dalam menghadapi pilkada serentak akhir tahun 2024 ini, serta meningkatkan kewaspadaan Mantap, perubahan Mina. iklim untuk mewujudkan ketahanan daerah. Bagus ini Semoga pidatonya. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wali warahmatullahi Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Tampung rekomendasi yang sudah dipaparkan tadi juga akan kami tampung juga. Banyak masukan-masukan yang baik hari ini dan ini akan jadi bahan evaluasi ke depan. Ya, sekali lagi saya mohon Kritikan dianggap sebagai masukan, itu penting, akan itu kami bagus genjot sekali. 17 Jangan dianggap yang ada di kritikan Kota Solo itu ini sesuatu agar bisa yang lebih, negatif. berdampak. Kalau memberikan ada yang upaya bisa efektif, diambil sebagai Kota Solo dan suatu fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan, itu bagus sekali. mohon izin, Yang penting nggak emosional. Masjid Sriwedari karena dulu masjid Tidak didirikan di atas emosional tanah itu sengketa, yang otomatis yang menjadi melakukan prioritas bukan segala pembangunannya sesuatu dulu, tapi pekerjaan menyelesaikan kasus hukumnya dulu. dengan cara cerdas. Masalah
sengketa tanahnya sudah kita selesaikan. Lalu dari awal kan Oke, tidak ada sengketa penlok di situ, tanah. tidak ada SK panitia di situ. Itulah yang kita selesaikan. Jadi saya rasa pembangunannya bisa dikatakan mundur atau mangkrak ya karena permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi prioritas kami pemerintah Kota Solo adalah menyelesaikan masalah hukumnya dulu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan pembangunan di atas tanah sengketa, apalagi tidak ada penlok, tidak ada SK panitia. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan sudah kita Mantap, selesaikan, bagus, administrasi bagus. sudah kita rapikan, Harus sesuai dengan aturan dan atas masukan kondisi juga dari masyarakat. kejaksaan. Panitia-panitia juga sudah kita hidupkan lagi untuk segera menyelesaikan PR-PR-nya. Karena sekali lagi pembangunan ini tidak memakai APBD dan ya itu tadi diselesaikan PR-nya. Hutang-hutang dengan Wika dan lain-lain, nah itu dengan panitia masjid. Pendanaan sudah ada perkembangan Pak? Bisa ditanyakan ke panitia masjid. Investasi sudah masuk. Ini kan setelah ini ada rumah sakit, ada AI. Nah ini, ya gitu nggih. Kalau saya tadi apa yang direkomendasikan Jadi yang jangan lupa subscribe dan share tadi, agar pendapat para calon-calon wali kota dapat meniru cara Gibran mengelola Solo. Mas Gibran Terima kasih. bukan seolah-olah semua tidak benar.